Contohnya biasanya hasil ratusan juta dalam peternak domba. Nah, terus bisa membeli rumah, bisa membeli mobil karena peternak domba. Terus ternak domba sekian ratus ekor. Nah, halo teman-teman, kembali lagi di channel kami Bangun Farm Lumajang. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan sebuah video dengan tema pelan-pelan menuju sukses. Nah teman-teman, jadi sukses setiap orang itu berbeda-beda. Dan di pembahasan kali ini yang saya maksud sukses adalah dalam hal peternakan, dalam hal peternak domba. Nah sebelum itu teman-teman, mari lihat dulu posisi kandang di siang hari ini. Semuanya sudah pada tidur karena sudah makan semua. Nah ini tinggal sisa sedikit pakannya yang di bawah, yang di palungan, dan semuanya sudah tidur. Nah ini tidak terlihat ya teman-teman, semuanya sudah tidur semua. Ini juga, nah itu semuanya sudah tidur karena posisi sudah kenyang pemberian pakan di pagi hari tadi, dan siangnya waktunya tidur, nanti diberikan lagi pemberian pakan di sore hari. Nah teman-teman, jadi kembali ke topik pembahasan, yaitu pelan-pelan menuju sukses dalam bidang peternakan. Sebelum itu saya akan berjalan ke sana karena hewannya sudah tidur. Jadi biar saja kita ke kebun rumput otot ini. Nah jadi teman-teman, banyak sekali video di YouTube yang memberikan membagikan sebuah video tentang kesuksesan seseorang dalam peternak ya. Jadi banyak sekali, contohnya biasanya hasil ratusan juta dalam peternak domba. Nah terus bisa membeli rumah, bisa membeli mobil karena peternak domba. Terus ternak domba sekian ratus ekor. Nah teman-teman, video tersebut itu bagus teman-teman untuk memotivasi, tetapi di satu sisi menurut saya video tersebut kalau tidak dimaknai dengan baik, banyak video-video di YouTube tentang peternakan yang seperti itu, kalau tidak dimaknai dengan baik, malah justru ini menjadi bumerang bagi yang melihat. Nah, karena di video tersebut kebanyakan video-video yang beredar yang memperlihatkan kesuksesan seseorang dalam peternak domba, itu biasanya yang dibagikan adalah kesuksesan ya. Jadi kesuksesan dalam peternak, kesuksesan dalam bisnis peternakan, tetapi jarang sekali ya, memang ada, cuma jarang sekali yang membagikan tentang hal-hal yang buruk, yang pahit-pahitnya teman-teman dalam proses peternak. Nah teman-teman, ini kenapa kok menjadi bumerang? Saya tadi katakan bisa menjadi bumerang bagi kita sebagai seorang peternak, karena dapat membahayakan kita sebagai peternak. Nah, membahayakannya seperti apa? Biasanya yang tidak bisa memaknai video tersebut
itu langsung ambisi teman-teman, karena sudah tergiur dengan video-video yang sudah beredar, sukses beternak hingga ratusan ekor hingga ribuan ekor, terus untung ratusan juta dari beternak domba. Nah, kalau teman-teman tidak bisa memaknai video tersebut, tidak bisa menjadikan sebagai motivasi, atau tidak bisa membatasi diri teman-teman, nah ini bahayanya teman-teman akan ambisi. Ambisinya biasanya langsung beternak kambing dan domba dengan jumlah yang banyak. Nah teman-teman, padahal kalau dijalankan langsung, proses peternakan itu tidak cepat. Proses sirkulasi dalam peternakan itu tidak cepat teman-teman. Ada proses yang harus dilalui, proses-proses yang harus dilewati dalam peternak kambing dan domba. Nah, proses itu tidak instan ya teman-teman, membutuhkan waktu yang bisa dikatakan lumayan lama. Karena misalnya kalau breeding ya teman-teman, breeding itu lama sekali karena menunggu hewan lahir, menunggu domba lahir baru bisa merasakan jerih payahnya. Terus ada yang juga fattening pun seperti itu. Dalam kita memelihara domba, kita besarkan biasanya kurang lebih itu biasanya 3 bulan atau minimal 3 bulan. Ada yang lebih baru dijual dan memperoleh hasil. Nah itu ada prosesnya teman-teman. Nah jika teman-teman langsung beli dalam jumlah banyak ternaknya, nah ini bisa bahaya bagi seorang peternak. Karena di dalam peternakan, kalau kita tidak bisa manajemen pakan, kita tidak tahu bagaimana pelihara dombanya, pakannya seperti apa, bisa-bisa peternakan yang dijalankan nanti malah ruginya banyak kasus kematian dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tahu ya, mie instan yang disebut instan saja itu membutuhkan waktu juga untuk proses memasak ya. Jadi harus dibuka dulu, harus menunggu airnya masak dulu dan lain sebagainya. Itu saja yang disebut instan masih butuh proses, apalagi dalam dunia peternakan teman-teman. Jadi menurut saya video-video tersebut itu teman-teman harus bijak dalam menanggapi. Jadi diambil ilmunya, tetapi teman-teman jangan sampai ambisi pengen seperti peternak A, seperti peternak B, langsung kandangnya dibikin semewah mungkin, sebesar mungkin ya. Terus dombanya langsung beli dalam jumlah banyak, atau pembelian dombanya dengan kualitas yang bagus ya. Tapi kualitas yang bagus tuh ya baik teman-teman, tetapi perlu disesuaikan dengan kondisi kita ya, karena kita sebagai peternak punya kondisi yang berbeda-beda. Misalnya dalam jumlah modal, dalam jumlah ilmu yang kita punya teman-teman. Nah, kalau kita langsung beli yang kualitasnya super dengan harga yang mahal, tapi kita tidak bisa cara manajemennya, memeliharanya, nah itu nanti kalau terjadi kematian, nah itu sangat sakit sekali teman-teman. Nah jadi alangkah baiknya seperti video yang tema kali ini, yaitu adalah pelan-pelan menuju sukses. Jadi teman-teman, tidak ada salahnya beternak dalam jumlah sedikit ya, dalam jumlah sedikit. Pelajari dulu bagaimana proses peternakannya berjalan, bank pakannya. Nah seperti yang saya lakukan, bank pakan itu yang paling utama dalam proses peternakan. Jadi itu yang langkah awal dalam teman-teman bisa melakukan proses peternak. Baru nanti step-step berikutnya teman-teman. Nah jadi dalam jumlah kecil dulu tidak apa-apa, nanti dipelajari pelan-pelan, terus bisa menambah hewan ternak sedikit demi sedikit.
agar teman-teman tidak salah langkah. Nah, jadi kita pun juga sebagai peternak tenang teman-teman, karena kalau dalam jumlah yang banyak sekaligus ya, biasanya perawatannya pun juga ekstra ya, perawatannya ekstra juga, tenaganya juga ekstra. Kita belum adaptasi dengan sesuatu yang kecil, tetapi kita dihadapkan langsung dengan hal yang besar ya, dalam jumlah banyak. Jadi kaget teman-teman, kita sebagai peternak kaget. Akhirnya banyak kasus ternak yang mati, terus kurus karena bang pakannya belum siap, belum dipersiapkan secara matang proses peternakannya, tetapi sudah ambil ternak dalam jumlah yang banyak. Nah, banyak kasusnya teman-teman yang seperti itu, jumlah banyak, mendatangkan ternak dalam jumlah banyak, tetapi bang pakannya ini tidak dipersiapkan. Jadi atau sudah dipersiapkan, tetapi misalnya ilmunya tentang silase, proses penyimpanan pakan dengan baik itu seperti apa belum dipraktekkan secara langsung. Jadi ketika ternak datang, lahannya yang tadinya ditanami rumput odot atau pakcong atau sejenisnya langsung disilase dan hasilnya tidak jadi. Nah, kalau tidak jadi gimana? Ya ternaknya tidak makan teman-teman, padahal ternaknya dalam jumlah banyak, dan yang disilase juga banyak, dan yang tidak jadi juga banyak sekali. Nah, jadi hal-hal seperti itu bisa kita hindari, bisa kita pelajari, kita ambil hal yang baik, hal yang bisa kita ambil sebagai peternak, supaya kedepannya kita tidak salah langkah teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi ini sedikit tips dari kami Bangun Farm Lumajang yang dapat kami bagikan agar kita bisa maju bersama-sama, terus berkembang bersama-sama sebagai seorang peternak. Jadi sukses tidak langsung instan, tapi pelan-pelan menuju sebuah kesuksesan. Nah teman-teman, terima kasih sudah menonton channel kami Bangun Farm Lumajang, dan jangan lupa subscribe untuk teman-teman yang baru mampir di channel kami, agar teman-teman juga mendapatkan informasi yang penting, yang bermanfaat di dalam dunia peternakan. Terima kasih teman-teman, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.